lagi di tempat dimana mungkin bagi beberapa orang di era modern ini tempat ini tidak begitu penting. Tapi sebenarnya di era modern ini tempat ini sangat penting loh. Karena dimana di era sekarang sangat minimnya membaca, menulis, dan menghitung. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita wawancarai orang yang mempunyai tempat itu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama Ibu siapa? Ibu Devi. Oke. Ibu, selamat malam. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya malam-malam. Jadi di sini kita akan mewawancarai Ibu. Oke, untuk yang pertama, apa sih tujuan Ibu untuk membuka Bimba di rumah? Sebenarnya awalnya itu, kita cerita awalnya dulu ya. Awalnya itu tahun 2019, awal corona. Karena kan kebetulan di rumah aja, nggak ada kesibukan apa-apa. Awalnya les dulu, bukan Bimba. Oke, awalnya les dulu, les rumahan. Habis itu Bimbanya itu kebetulan di tahun ini, baru buka tahun ini. Begitu, baru buka tahun ini. Lalu awalnya itu memang dari les usia dini, calistu, membaca, tulis, menghitung. Karena kalau sendiri kan pribadi itu kan nggak ada arahan. Kita kan kayak kurikulum apa, soal-soal ulangan itu kan dari kita bikin sendiri. Kalau Bimba itu semua sudah terstruktur dari A sampai Z, itu semua sudah diatur gitu. Selanjutnya, siapa sih yang membuat metode pelajaran di Bimba ini? Maksudnya siapa yang misalnya besok harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, itu dari siapa? Oke, kalau untuk metode semuanya sudah dari pusat. Oke, seperti modul ajar, video-video pembelajaran, semuanya sudah dari pusat. Jadi sebenarnya saya sebagai tutor atau guru itu hanya menjalankan dan sedikit modifikasi seperti tepuk-tepuk gitu. Itu biar anaknya semangat. Betul. Oke, selanjutnya, kenapa Ibu lebih memilih buka Bimba di rumah? Kenapa kan Ibu nggak jadi guru di TK, di PAUD, yang seperti itu? Oke, sebenarnya background saya itu teknik informatika. Oke. Jauh dari kata guru, jauh nggak sesuai linear kalau bahasa Matematikanya. Oke. Betul, dari teknik ke Bimba gitu. Kalau di luar, kalau di sekolah itu kan sekarang harus linear seperti PGSD PAUD, PGSD untuk guru gitu. Kalau Bimba di rumah sebenarnya yang penting punya tujuannya, karena kan kebetulan saya suka anak-anak. Iya, suka anak-anak, suka keramaian, suka gemes-gemes, jadi ya sepertinya boleh mencoba untuk buka Bimba. Tapi sebelumnya kayak ada kepikiran nggak sih untuk jadi guru anak kecil gitu? Enggak, sama sekali nggak kepikiran, karena kan teknik informatika belajarnya coding, pemrograman gitu, bahasa Linux mungkin kalau ada yang tahu kan, coding. Nah terus tiba-tiba jadi guru PAUD, guru Bimba yang harus sabarnya Samudra. Iya gitu. Oke. Jadi pahalanya banyak ya guys ini. Semoga Sabar. Amin. Oke. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan buat menumbuhkan minat baca pada anak sekarang? Kan anak sekarang tuh lebih fokus main HP gak dikasih nangis. Nah, di sini kan harus baca. Pasti mereka ada rasa, aduh mending main HP deh di rumah gitu. Gimana cara Ibu buat mereka tuh punya minat yang besar untuk dalam membaca? Oke, kebetulan kalau Bimba ini dalam satu pertemuan satu hari itu hanya 60 menit atau 1 jam. Jadi selama 1 jam itu kita ada namanya metode bisa dari video itu. Sebelum awal memulai pembelajaran itu bisa dari nonton video dulu yuk, misalkan ibu bacain cerita dulu yuk gitu, dan atau dari metode gambar, kan sekarang banyak gambar-gambar tuh, misalkan kayak hitung
hitung pensil ada berapa gitu, kayak tebak-tebak contoh seperti ini kan banyak gitu. Dari mobil misalkan, mobil apa hurufnya? M O B I L gitu. Warna, ini warna apa ya anak-anak? Merah gitu. Banyak metodenya. Iya. Seperti itu. Mereka juga semangat, gak bosan gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Selanjutnya, mengapa Ibu merasa Bimba ini penting di era modern seperti ini? Kan Penting. ini ya, soalnya kan ada yang memilih, beberapa orang tua yang memilih untuk anaknya di rumah belajar mandiri seperti itu. Kalau untuk sekarang dibilang penting karena Bimba dan TK itu sebenarnya beda. Kalau Bimba sebenarnya seperti les gitu. Kalau Bimba itu sebenarnya tidak disahkan oleh pemerintah. Kalau Bimba itu sebenarnya hanya, kalau kakak-kakak tahu, kayak Ganesha, bimbingan belajar. Oh iya. Jadi kita itu tidak diatur oleh pemerintah kayak TK gitu. Nah, untuk kenapa Bimba itu penting, karena pelajaran sekarang susah. Oh iya benar. Untuk kelas 1 SD aja harus diwajibkan bisa membaca dan menulis dikte. Kalau dulu kan zaman-zaman ibu ya, khususnya ibu masih bacanya masih dieja, B A, B C A, C. Kalau sekarang tuh anak SD masuk kelas 1 tuh harus siap baca dan berhitung. Seperti itu. Kalau tidak diimbangi dengan belajar di usia dini, sebenarnya kasihan anaknya. Bingung gitu Iya, ya, Bu, ya. kaget. Karena pelajaran sekarang jujur itu susah. Kayak kelas 2 SD aja sudah perkalian, sudah ada perkalian, sudah ada pembagian. Nah, kalau tidak dikenalkan pembelajaran dari usia dini, kasihan anaknya tidak bisa mengikuti selanjutnya. Gitu, kakak. Iya. Ya, oke. Semuanya. Jadi itu adalah beberapa informasi tentang mungkin seputar Ibu Devi, seputar Bimba yang beliau dirikan di sini. Siapa tahu ada yang berminat, kira-kira Ibu masih buka nggak nih untuk Silakan hubungi nomor di bawah ini. kayak gitu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Ngobrol-ngobrol malam-malam. Iya, tidak apa-apa, kakak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu teman-teman. Jadi di era digital sekarang, apalagi semakin majunya teknologi, semakin majunya kurikulum sekarang, tempat ini tuh sangat penting loh ternyata. Karena di era modern ini sangat minimnya minat membaca, menulis, dan menghitung, teman-teman. Sedangkan anak-anak sekarang sudah dituntut untuk bisa membaca, menulis, menghitung. Bahkan yang harusnya untuk anak-anak yang tingkatnya lebih tinggi, untuk yang rendah harus diwajibkan bisa loh. Jadi buat kalian, semangat belajarnya dan jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu yang kalian inginkan. Thank you. Thank you. See you.